Peserta lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2021, saudara secara resmi telah diumumkan pada hari ini. Dari seluruh jumlah peserta sebanyak 23,78% diketahui lulus seleksi SBMPTN pada tahun 2021 ini. Berdasarkan data panitia, terdapat pula 313 peserta yang harus didiskualifikasi. Di antaranya adalah 191 orang yang digugurkan akibat membawa perangkat telekomunikasi dan sebanyak 122 peserta karena identitasnya tidak bisa diidentifikasi. Bagaimana informasi selengkapnya telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Sulfi. Halo, selamat sore Sulfi. Selamat sore rekan Dila. Sulfi, bisa diinformasikan untuk akses pengumuman peserta SBMPTN pada tahun ini seperti apa? Oke, rekan Dila, tahun ini pengumuman SBMPTN terlihat berbeda karena jika tahun sebelumnya media cetak memiliki seluruh nama-nama peserta yang lolos SBMPTN, tapi tahun ini peserta hanya bisa mengaksesnya melalui laman resmi LMPT dan juga laman-laman mirror. Demikian, Dila. Sulfi, untuk peserta yang kemudian tidak lolos dalam seleksi ini, apa penyebabnya? Oke, seperti yang sebelumnya dipaparkan, kalau banyak peserta yang ditemukan melakukan kecurangan dan juga memiliki foto yang tidak sesuai dengan identitasnya. Sebenarnya masalah ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan tahun ini sudah mulai melakukan pengurangan. Tahun sebelumnya jumlah peserta yang memakai foto tidak sesuai dengan identitasnya mencapai 1.000 peserta. Tahun ini hanya sekitar 190 peserta. Selebihnya ada kecurangan seperti memotret soal ujian selama ujian dan terlihat melakukan pelanggaran selama ujian tulis berbasis komputer. Nah, selebihnya memang jumlah peserta yang diterima saat ini jauh lebih sedikit daripada pendaftar karena memang kuota yang diberikan saat ini cukup terbatas dibandingkan peminatnya yang meningkat tajam. Demikian, Nila. Untuk himbauan sendiri bagi peserta yang kemudian akan mengecek pengumuman SBMPTN ini, adakah, Sulfi? Iya, karena peserta yang mengikuti ujian ini mencapai 700 peserta, maka disarankan oleh Ketua LTMPT untuk mengaksesnya tidak harus di pukul 3 saat ini. Bisa besok atau mungkin nanti malam, karena hal ini mengantisipasi adanya error sistem yang terjadi semakin banyaknya pengguna yang mengaksesnya. Demikian. Artinya akses untuk mengecek pengumuman bisa dilakukan di jam berapapun ya, Sulfi ya? Iya, karena pengumumannya sudah paten, bisa diakses dan kapanpun tidak akan berubah. Untuk peserta yang kemudian lolos dan menjalani daftar ulang, seperti apa imbauannya? Nah, saat nanti sudah diputuskan dan diumumkan bahwa diterima, maka tanda penerimaan itu bisa dicetak oleh peserta dan kemudian meneruskannya untuk menghubungi PTN masing-masing karena di setiap perguruan tinggi terdapat syarat-syarat khusus bagi program studi tertentu seperti untuk program studi tenaga laboratorium yang ada di UNER juga itu mewajibkan adanya bebas buta warna. Nah, jadi nanti meskipun dia lolos kemudian saat dites ulang dia tidak lolos maka bisa jadi dia tidak akan melanjutkan di penerimaan mahasiswa baru. Demikian. Sulfi tadi juga sempat mewawancarai Ketua LTMPT, Prof. Munasih. Saudara, berikut liputannya untuk Anda. SBMPTN secara nasional tadi kan jenengan bilang setelah diterima harap menghubungi PTN masing-masing, ada syarat ketentuan lanjutan, itu seperti apa Prof maksudnya? Ya gitu kan, artinya kan bukan syarat, tapi kan ada proses daftar ulang, itu kan ada syaratnya. Kudu nggawa ijazah, kudu nggawa misalnya begitu kan, harus bawa ABCD, tanggal jadwalnya juga tertentu. Nah itu kan adanya informasinya di masing-masing perguruan tinggi. Termasuk tentu saja nanti ada proses verifikasi berkaitan dengan ekonomi untuk menentukan UKT, dan itu kan kebijakan perguruan tinggi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah sehingga mengetahui langsung ke sumber aslinya itu menjadi sangat-sangat penting. Jangan sampai karena udah terlena gitu, wah saya diterima gitu, ternyata kemudian dia berpesta 1 minggu penuh kemudian lupa daftar ulang misalnya, itu kan ya menurut saya eman gitu, diterima di gini tapi tidak termanfaatkan. Lagi syaratnya macam-macam. Untuk UNER sendiri biasanya kan ada tes kesehatan gitu. Untuk prodi tertentu itu bagaimana? Ya tetap dari kan, karena di UNER kan juga sama ya, jadi kalau kawan-kawan yang
prodi tertentu itu, terutama yang berkaitan dengan laboratorium, kan kita nggak ingin ada yang buta warna total maupun parsial, karena ini menentukan nanti keberlanjutan prodinya. Jangan-jangan warna hijau dianggap merah, merah dianggap hijau misalnya gitu, itu kan pasti akan mengganggu proses pembelajaran mereka. Nah ini kan harus diikuti. Nanti mungkin fakultas yang lain, universitas yang lain nggak menggunakan itu. Mungkin juga ada politeknik tertentu yang setelah lulus, misalnya gitu kan, itu kemudian ternyata di sana mensyaratkan ada keterampilan tertentu yang harus dipenuhi, mungkin aja gitu kan. Kemarin juga ada permintaan dari politeknik maritim gitu ya, poli marin gitu kan. Itu yang kemudian minta agar setelah lulus SBMPTN di sana masih ada beberapa proses seleksi lagi, mungkin kebugarannya, mungkin kesehatannya, mungkin apanya, sehingga mereka perlu ada proses lanjutan. Nah itu kan penting. Oleh karena itu sekali lagi mohon semuanya untuk bisa melihat pengumuman resmi di perguruan tinggi masing-masing di mana yang bersangkutan diterima. Untuk pengumumannya ada pertimbangan apa, Prof? Tidak lagi ada di media dan juga di sekolah gitu, Prof? Salah satunya tadi, selama ini kan memang nggak ada di media ya. Jadi intinya gini, jadi yang pertama adalah orang kalau udah melihatnya langsung di media, kemudian tidak melihat kemana dia akan mencari informasi untuk daftar ulang. Karena yang dilakukan kan ketika di media cetak kan melihat mana namanya gitu. Tidak pernah mereka melihat ini di universitas apa dan seterusnya sehingga mereka bisa ngeklik. Nah itu sebenarnya faktor utamanya yang menyebabkan kita yaudah mereka harus langsung ke mirroringnya sehingga mereka akan bisa ngeklik perguruan tinggi masing-masing. Tetapi sebenarnya untuk tujuan akuntabilitas kita, masing-masing perguruan tinggi juga tetap mengumumkan gitu kan di papan pengumuman masing-masing berkaitan dengan SK rektor itu gitu kan. Nah itu tetap diumumkan kita. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi dispute atau terjadi perbedaan antara yang di online dengan yang di SK rektor, yang berlaku adalah di SK rektor. Ya kan? Jadi misalnya lupa saya diterima, ternyata di SK rektornya nggak ada, ya berarti nggak. Gitu. Artinya kesalahan-kesalahan teknologi itu akan tetap dimungkinkan dan kita menjadi tetap untuk mengumumkan hasilnya sebagaimana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.